Sabit Al-Bunani setiap malamnya sholat tahajud membaca Al-Quran dan memohon, ya Allah, kalau sampai ada hambamu yang kau izinkan untuk sholat di dalam kuburan, izinkan aku orang tersebut. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Dulu ada sahabat namanya, kalau nggak salah, Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani itu tiap malam tahajud baca Quran. Sampai tabi'in yang namanya Sabit Al-Bunani ini ketika meninggal dunia, ada orang yang makamkan itu sesuatu yang penting jatuh. Kalau bahasa sekarang mungkin surat vaksinnya jatuh, daripada divaksin lagi nggak bongkar ya. Iya mas, pertama tuh Pak berhasil waktu boleh Pak periode kan daerah makan gitu. Nah akhirnya karena ketinggalan surat, kan penting surat vaksin sekarang, mau jalan mau kemana kan perlu surat vaksin. Akhirnya minta izin sama keluarganya. Kenapa? Saya izin membongkar kuburannya Sabit Bunani sebentar. Kenapa? Surat vaksin saya jatuh. Kenapa? Iya kalau vaksin lagi mahal, terus saya takut nanti ini gak bisa ngurus apa-apa. Diizinkan. Ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani kaget. Yang apa namanya? Yang gali ini kaget. Ya Allah, ini tadi kan ditidurkan, kok bisa bangun sholat? Ditutup lagi. Ditanyai, gak jadi sudah, gak apa-apa saya vaksin lagi, daripada saya stres gali orang kayak gitu. Kaget saya nanti. Kenapa? Saya gali saudara kamu itu berdiri di kuburan sedang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kok bisa dapat keistimewaan seperti itu? Apa katanya? Dijawab bahasanya, saudaraku Sabit Al-Bunani setiap malamnya sholat tahajud membaca Al-Quran dan memohon, ya Allah, kalau sampai ada hambamu yang kau izinkan untuk sholat di dalam kuburan, izinkan aku orang tersebut. Allah. Hah? Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayya bin Abdullah. Habib Musyayya ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur, karena di sini kan apa namanya tidak panas, kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan dia. Baca Quran. Kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut Pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh, kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mikir, enggak dik, tak nyawa apa? Arab apa? Janda bandegi.
Aku jawab, kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak-desak sama istrinya, cerita, aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabbash, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahwasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran.